Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kali ini bersama saya Rosita Dewi Suryasih, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 182A dari SMPN Negeri 3 Sumberasi 1 Atap, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, akan memaparkan tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.4. Jurnal Dwi Mingguan ini harus saya tulis untuk menggambarkan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.4, dan ini merupakan tugas setelah berakhirnya modul yang dipelajari sebagai seorang calon guru penggerak. Saya akan menuliskan semua pengalaman saya dan semua yang saya rasakan selama mempelajari modul 1.4. Setelah mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan saya melanjutkan ke modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pembelajaran modul 1.4 berisi materi tentang eksplorasi konsep yang kami pelajari secara mandiri. Pada modul 1.4 tentang budaya positif yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi saya ke depannya. Dimulai pada tanggal 1 Oktober 2023 dengan kegiatan mulai dari diri, yaitu dengan mempelajari submodul dengan tujuan pembelajaran khusus mengaktifkan pengetahuan awal apa yang telah dipelajari sebelumnya mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Kemudian dilanjutkan ke submodul eksplorasi konsep yang mencakup beberapa bagian, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, 5 posisi kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2023, saya bertemu di ruang kolaborasi yang didampingi dengan fasilitator Ibu Ratna Nurjuwita, membahas tentang beberapa kasus murid yang ada di sekolah. Pada kegiatan rukol kali ini, anggota kelas dibagi menjadi 3 kelompok untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan menyelesaikan kasus yang sudah disediakan oleh LMS dengan menggunakan segitiga restitusi serta menjelaskan posisi kontrol seorang guru. Rukol atau ruang kolaborasi dilanjutkan pada hari berikutnya, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2023. Pada pertemuan ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada pertemuan sebelumnya. Diskusi berjalan dengan baik dan lancar. Ada beberapa masukan dari teman dan fasilitator untuk ditambahkan dalam presentasi kami, dan selanjutnya kami upload di LMS. Pada kegiatan elaborasi, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2023, saya mendalami materi dalam kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Pemahaman saya bertambah jelas setelah mendapat pencerahan dari instruktur. Kemudian saya diminta untuk membuat koneksi antar materi, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang sekarang saya dapat, dan diakhiri dengan membuat sebuah aksi nyata. Dengan harapan setelah mempelajari sub-sub modul tersebut, calon guru penggerak akan mampu menjadi motor penggerak perubahan budaya positif di satuan pendidikan masing-masing dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan agar tercipta ekosistem sekolah yang lebih berpihak pada murid sesuai dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini adalah tentunya senang dan semakin termotivasi untuk lebih bersemangat dalam menjalankan pendidikan guru penggerak. Selain itu, saya juga berusaha semaksimal mungkin dalam menerapkan dan menjalankan budaya positif yang diterapkan di kelas dan di sekolah. Dimulai dari penetapan keyakinan dan kebijakan kelas yang disepakati dan ditaati oleh seluruh murid di kelas masing-masing. Penerapan posisi kontrol juga menjadi perhatian bagi saya. Yang dulu saya memposisikan diri pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan penghukum, sekarang saya belajar berada pada posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid.
Kemudian pembelajaran atau finding. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.4 adalah bahwa sebagai calon guru penggerak harus mampu menempatkan diri dalam posisi kontrol yang tepat dalam penerapan budaya positif di sekolah, yaitu posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi sebagai solusi ketika ada murid yang melanggar keyakinan kelas. Kenapa dengan segitiga restitusi? Karena restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Goosen 2004. Dan saya merasakan hal tersebut memang benar. Menyelesaikan masalah dengan hukuman tidak menyelesaikan masalah, malah justru membuat keadaan semakin rumit. Segitiga restitusi adalah penyelesaiannya. Dengan segitiga restitusi, masalah selesai dengan damai dan anak-anak pun tidak kehilangan identitas mereka. Malah justru mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Penerapan ke depan atau future. Setelah mempelajari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, maka saya lebih paham tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, 5 posisi kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta segitiga restitusi. Perubahan yang saya rasakan adalah saya merasa harus bergerak, dan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar saya untuk segera mengetahui materi yang saya dapatkan ini. Hal yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan positif dengan lebih memperhatikan kebutuhan peserta didik, menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani kasus siswa, menerapkan segitiga restitusi, dan selalu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dengan berkolaborasi dengan warga sekolah dan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun hal tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena melakukan perubahan yang sudah menjadi kebiasaan tidaklah mudah. Tapi kita harus bergerak menuju perubahan yang lebih baik. Sekian refleksi Dwi Mingguan modul 1.4 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.